Perkenalkan, nama saya Aulia Maimana dengan NIM 1082024031 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Pada kesempatan hari ini saya ingin melakukan simulasi konseling karir dengan tema mahasiswa ragu melanjutkan S2 atau langsung bekerja. Di sini saya menggunakan teori Donald Super, yaitu Donald Super menjelaskan bahwa karir merupakan proses perkembangan yang berlangsung sepanjang hidup seseorang. Pemilihan karir tidak hanya dipengaruhi oleh minat, bakat, tetapi juga oleh konsep diri, pengalaman hidup, nilai-nilai yang dimiliki, kondisi lingkungan, serta peran sosial yang dijalani individu. Menurut Super, seseorang akan lebih mudah tercapai kepuasan karir apabila pekerjaan yang dipilih sesuai dengan konsep dirinya. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan karir, individu perlu memahami kemampuan, minat, tujuan hidup, dan kondisi yang sedang dihadapinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan kasusnya. Di sini klien merupakan mahasiswa semester akhir yang akan segera menyelesaikan pendidikan sarjananya. Setelah lulus, klien dihadapkan pada dua pilihan penting, yaitu melanjutkan pendidikan S2 atau memasuki dunia kerja. Dan klien memiliki cita-cita menjadi seorang dosen dan menyadari bahwa pendidikan S2 merupakan salah satu syarat untuk mencapai cita-cita tersebut. Selain itu, klien memiliki minat yang besar terhadap dunia pendidikan dan penelitian sehingga merasa tertarik untuk melanjutkan studi. Namun, di sisi lain, kondisi ekonomi keluarga membuat klien merasa perlu segera bekerja agar membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Klien khawatir apabila melanjutkan pendidikan terlebih dahulu, ia akan menambah beban orang tua dan menunda kesempatan yang memperoleh penghasilan. Kondisi tersebut membuat klien merasa bingung, cemas, dan takut mengambil keputusan yang salah. Oleh karena itu, klien membutuhkan bantuan konselor untuk memahami situasi dan menentukan alternatif solusi yang tepat. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, siang Bu. Apakah saya boleh tahu nama suara Bu? Saya Bu, nama saya Tiara. Saya dari jurusan PGS Bu. PGS ya. Dan sebelum itu ada apa kamu datang ke saya Bu bekerja langsung. Oh gitu. Untuk pertanyaan lebih lanjut, saya ingin menyampaikan tentang kerahasiaan. Jadi kamu nggak takut kayak bercerita atau apa yang kita belajar, semua rahasia kamu bakalan berjalan di sini. Terima kasih sudah datang. Ya, apa yang ingin kamu seperti ini? Saya karena kondisi ekonomi keluarga saya tidak terlalu baik, jadi saya ingin membantu orang tua saya dengan bekerja. Menurut saya, apa
diskusi kayak gitu. Terus saya juga cukup percaya diri saat berbicara di depan orang lain, kayak saya tuh mudah menjelaskan di depan umum gitu. Jadi ya berarti udah ada kayak public speaking itu ya. Jadi apakah ada memiliki pengalaman yang kayak berkaitan dengan public user? Pernah Bu, saya kayak pernah jadi tutor atau sering membantu teman itu untuk memahami suatu materi kuliah. Oh itu yang saya dapat dari cerita Tiara terlihat bahwa Tiara memiliki minat yang kuat di bidang perkuliahan. Saya ingin berarti S2 ya kan? Namun Tiara juga memiliki tanggung jawab keluarga. Jadi bagaimana jika Tiara mempertimbangkan sambil bekerja dulu sambil kayak menabung untuk mengikuti S2 dan Saya belum pernah menunjukkan hal itu di pusat perlu digunakan tentang kondisi diri dan kondisi kehidupan yang sangat kita dan harapkan. Karena itu penting untuk mempertimbangkan minat, kemampuan dan situasi keluarga atau ekonomi keluarga. Sebelum menentukan keputusan. Saya mulai memahami bahwa saya tidak harus buru-buru untuk memilih. Saya harus bekerja atau mengejar S2 dulu. Ya, betul sekali ya. Dia dapat membuat rencana jangka pendek, kalau tujuan kalian juga tujuan untuk mengisi S2 Baik Bu, terima kasih Bu atas sarannya. Saya lumayan sedikit tenang dan memiliki gambaran apa yang lebih baik atau lebih jelas ke depannya untuk saya. semoga kita dapat mengambil keputusan terbaik baik kebutuhan dan tujuan tempat jalan dan bisa mencapai yang kita inginkan dalam S2. Terima kasih Bu, sama-sama. Selanjutnya yaitu ada analisis berdasarkan teori Donald L. Super. Berdasarkan teori perkembangan karir Donald L. Super, klien berada pada tahap eksplorasi karir, yaitu tahap ketika individu mulai mempertimbangkan berbagai pilihan karir dan membuat keputusan mengenai masa depannya. Pada tahap ini, individu perlu mengenali minat, kemampuan, nilai, serta tujuan hidupnya. Dalam kasus ini, konsep diri klien menunjukkan bahwa ia memiliki minat pada bidang pendidikan dan cita-cita menjadi dosen. Hal tersebut terlihat dari pengalaman menjadi tutor dan kesenangan dalam membantu orang lain belajar. Namun, faktor kondisi ekonomi keluarga juga menjadi bagian penting yang mempengaruhi keputusan karirnya. Melalui proses konseling, klien dapat memahami bahwa keputusan karir tidak harus dilakukan secara terburu-buru. Klien dapat menyusun perencanaan karir yang realistis dengan mempertimbangkan kebutuhan saat ini dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai klien tersebut. Simulasi ini bertujuan untuk membantu klien memahami potensi dirinya serta menentukan keputusan yang sesuai dengan minat, kemampuan, kondisi keluarga, dan tujuan masa depannya. Dan yang terakhir yaitu ada penutup. Baik, dari simulasi konseling ini saya belajar bahwa seorang konselor harus mampu membangun hubungan yang baik dengan klien, mendengarkan secara aktif, menunjukkan empati, dan membantu klien menemukan solusi berdasarkan potensi yang dimilikinya. Saya juga belajar bahwa dalam konseling karir, konselor tidak bertugas menentukan keputusan untuk klien, melainkan membantu klien memahami dirinya sendiri, sehingga mampu mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab. Melalui penerapan teori perkembangan karir Donald L. Super, saya memahami bahwa pemilihan karir
merupakan proses perkembangan yang dipengaruhi oleh konsep diri, minat, kemampuan, pengalaman, nilai-nilai pribadi, dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, keputusan karir perlu direncanakan secara matang agar mencapai tujuan hidupnya. Thank you for watching, guys.